Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Tentunya anak-anak selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, dalam pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi yang dulu, yaitu terkait dengan perilaku terpuji. Subtema pada hari ini adalah hemat. Namun sebelumnya silakan anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadikan ilmu kita ilmu yang barokah dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, di pertemuan yang lalu anak-anak sudah mempelajari tentang rendah hati. Hikmah apa yang kita dapat dari sikap rendah hati? Di antaranya adalah dicintai Allah dan Rasul-Nya, kemudian hidupnya damai dan bahagia, dihargai orang lain, serta banyak teman. Itulah hikmah sikap rendah hati. Nah, saat ini yang kita pelajari adalah hemat. Hemat itu artinya menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pelit. Itulah yang dimaksud dengan hemat. Dalam surat Al-Furqan ayat 67 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtiru wa kana baina zalika qauma. Artinya adalah orang-orang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelajaran itu tengah-tengah antara yang demikian. Artinya apa? Bahwa Allah sendiri menganjurkan untuk selalu hemat. Karena apa? Peribahasa mengatakan hemat adalah pangkal daripada kaya. Hemat di sini tidak hanya hemat uang saja anak-anak atau harta saja anak-anak, tidak. Tetapi kita juga bisa hemat waktu. Jangan sia-siakan waktu. Kalau sudah waktunya sholat, maka kita harus sholat. Kalau kita tidak segera sholat, maka kita sama saja membuang waktu. Oleh sebab itu, hematlah waktu agar hidup ini menjadi berarti. Ya, anak-anak ya. Baik. Hemat uang itu anak-anak dapat melihat di halaman 27 di LKS. Maksudnya adalah hemat uang itu kita harus berhati-hati dalam menggunakan uang. Ya, misalkan kita tidak berlebih-lebihan. Kalau kita punya uang sedikit, maka kita bisa infak ya untuk masa depan kita di akhirat. Kita bisa sedekah. As-sedekah itu min zaqalil bala. Sedekah itu bisa menjauhkan dari berbagai bahaya. Lawan dari kata hemat adalah boros. Artinya apa? Menggunakan sesuatu secara berlebih-lebihan. Allah itu sangat membenci sikap orang yang suka boros.
Nah, membuang atau membazirkan atau mensia-nyiakan. Nah, ini tidak boleh ya. Menurut kami, misalkan anak-anak wudhu, ketika wudhu itu seharusnya airnya itu secukupnya, tidak berlebihan. Ini contohnya saja. Kemudian hemat tenaga ya. Allah memberikan nikmat pada kita berupa tenaga dan kemampuan, maka menggunakan tenaga yang kita miliki secara wajar sesuai dengan kemampuan, jangan digunakan secara berlebihan. Manfaatkan tenaga kalian ya untuk sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian hemat waktu seperti yang Pak Rohman terangkan di atas. Apa hikmahnya? Itu dicintai Allah. Orang yang hemat itu dicintai Allah. Kemudian mempunyai tabungan masa depan. Jelas kalau dia punya uang disisihkan, dia pasti punya tabungan di masa depan. Kemudian terhindar dari kesulitan hidup karena apa? Dia punya tabungan ya. Kemudian memiliki jiwa yang tenang ya. Dan yang kelima, yaitu masa depannya lebih baik karena terbiasa hidup apa adanya. Ini marilah kita mulai dengan hidup hemat mulai sekarang, sedikit demi sedikit insya Allah nanti akan menjadi bukit. Jadi kalau kita tidak memulai dari sekarang tidak akan bisa. Itulah anak-anak pembelajaran hari ini. Tugas kalian apa? Coba anak-anak ceritakan perilaku hemat di rumah kalian. Entah itu hemat waktu, hemat tenaga, hemat uang, dan yang lain-lain. Kemudian ditulis di buku dan kirim ke Pak Rohman sebagai tugas kalian. Itulah ya anak-anak ya. Baik, terima kasih atas partisipasi anak-anak. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.